Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa sholatan ala rasulillah ibnu abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dalam video kali ini, video narasi milenial kali ini, aku akan membahas tentang bias milenial muslim sejati, Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa sih kita perlu membahas ini? Ya, karena kisahnya yang melegenda dan menginspirasi pemuda muslim patut kita teladani. Gelar demi gelarnya, Salahuddin, harimau dari negeri timur, singa dari padang pasir, cukuplah sekiranya menjadi alasan pembahasan narasi kali ini. Kepul debu berkabut, berlaksa-laksa pasukan berkuda, menerjang pekatnya jalanan. Barisan garda terdepan, seorang lelaki dengan baju perang gagah memegang tali kekang kuda. Matanya yang sayu dan tajam mengarah jauh ke depan di antara bukit-bukit yang menjulang. Salahuddin Al-Ayyubi, dialah pemuda itu. Baru saja dirinya memenangkan pertarungan di Bukit Hitin Galilea. 45.000 pasukan musuh telah dihancurkan pada 4 Juli 1187 Masehi. Pertempuran besar menjadi jalan penaklukan atas Yerusalem yang sebelumnya dikuasai tentara salib. 2 bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi layaklah disebut sang penakluk. Bahkan bagi raja berhati singa, The Lionheart, Raja Richard dari Inggris. Pemuda berbangsa Kurdi ini lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Kompilasi melawan Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Sejak kecil, Salahuddin sudah akrab dengan dunia peperangan dan percaturan politik. Ia belajar teknik perang, strategi politik, dan pengorganisasian massa. Di usia belasan tahun, ia telah bergulat dalam medan perang. Ayah Salahuddin adalah seorang pemimpin. Inilah salah satu yang memengaruhi Salahuddin. Kemudian Ibnu Katsir bercerita Syekh Najmuddin adalah seorang pemberani, rajin mengajarkan sholat dan memiliki surah khusus untuk beribadah, baik di Mesir maupun di Damaskus, Irak. Sosok lain yang berpengaruh dalam hidup Salahuddin adalah Asaduddin Syarkoh, pamannya, yang merupakan panglima militer kawakan di era Bani Zanki, jenderal yang tak punya rasa takut untuk kebenaran. Komandan pasukan perang yang berhasil menghalau dan mengalahkan pasukan salib maupun Mesir. Pada 8 Januari 1169 Masehi, Asaduddin dinobatkan sebagai Perdana Menteri Fatimiyah di Mesir. 2 bulan setelah pengangkatan itu, ia berpulang ke Rahmatullah. Setelah kepemimpinan Fatimiyah berakhir, Salahuddin diangkat menjadi penguasa jagat Mesir 1176 Masehi. Walau demikian, ia tetap hidup sederhana, pakaian sehari-hari dari katun dan berjubah dengan bahan wol, bukan sutra yang halus, lembut, dan gemerlap. Pendapatkannya selalu digunakan untuk membangun sekolah, tempat ibadah, dan membantu rakyat miskin. Harta dunia dilepaskan bagaikan buih di lautan. Sebagai sultan, ia membiasakan rakyatnya untuk berzikir, menginstruksikan untuk menambah kumandang azan subuh dengan lafal as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tujuannya agar rakyat bangun pagi dan sempat untuk berzikir kepada Allah. Puasa juga menjadi kegemarannya sejak kecil. 4 Maret tahun 1193, berita Sentro Negeri Muslim menyiarkan Salahuddin sang penakluk telah menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 68 tahun. Yang dapat kita petik dari kisahnya adalah bahwa akan kita tuai apa yang telah dididikkan dan pembiasaan dari segala aktivitas baik yang wajib atau sunnah. Lingkungan sangat berpengaruh pada kembang tumbuh seorang anak maupun pemuda. Maka dari itu, pendidikan madrasah ula dan lingkungan sangatlah penting untuk menjadi pemuda yang berkualitas, bias yang sejati. Bagaimana dengan biasmu? Bagaimana dengan aktivitas-aktivitasmu? Sudahkah kamu turut aktif dalam mempersatukan umat sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi? Sudahkah aktivitasmu berbasis akhirat? Sudahkah kita menjadi muslim yang berilmu dan mengamalkannya? Ataukah masih aja bercengkrama menjadi kaum rebahan dan kehidupanmu menjadi ambyar? Tentukan pilihanmu. Life is choice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.